Saya berjuang sangat, kemudian saya menangis, luar biasa. Tapi begitu pengadilan mengatakan salah tuh saya minta maaf ke publik. Saya bilang, saya sudah berusaha untuk menunjukkan bahwa yang saya, tapi tetap saja nggak bisa. Jadi, ya saya minta maaf. Ya, saya minta maaf atas kesalahan yang ditetapkan oleh hakim pada saya. Aku harus jawab apa pada anakku ketika dia bertanya begini. Anakku bagaimana sekolahnya Mbak? Itu setiap hari saya berkutat dengan hal-hal demikian. Kami saling mengisi. Maksudnya? Semua dalam keadaan sedih. Dalam terpuruk, jadi satu nangis, satu nolong. Sesama anggota DPRD Kota Malang, saat itu yang masuk berapa? 41 insya Allah. 41 orang masuk dari 45. Dari 45 anggota Dewan, yang masuk BUI 41 orang, termasuk Mbak Nanda. Pondok Bambu, Rutan KPK, Medaeng, Porong. Paling berat itu di mana? Medaeng. Medaeng itu paling berat? Kenapa? Ya tadi saya sampaikan, kapasitas 450 diisi hampir 3.000. Mbak Nanda menilai kinerja KPK hari ini dibandingkan dengan dulu bagaimana? Saya dengan teman-teman DPRD yang pernah mengalami bahwa ini jauh lebih lembut. Sekarang ini? Iya dong, karena satu, undang-undangnya sudah berubah. Pertama, dia punya SP3. Kalau dulu kan tidak bisa. Ada tidak masyarakat yang menolak Mbak Nanda? Ada, pernah. Jadi ketika Kak Reza bilang, kalau orang tanya, mulai dari nol lagi ya, bukan nol, minus. Masuk di titik manapun, kalimat mantan napi itu ada. Seorang Nanda tersangka kemudian terdakwa perempuan dalam kasus Tipikor justru dapat tuntutan bahkan vonis hakim lebih berat daripada napi-napi lainnya dalam kasus ini. Apa ya penjelasannya? Tidak kooperatif. Berarti Mbak Nanda bukanlah seorang terdakwa Tipikor yang mendukung proses penegakan hukum. Begitu pemaknaannya? Makna saya artinya tidak kooperatif dalam konsep itu bisa jadi tidak sesuai dengan harapannya sehingga tidak terjadi kerjasama yang diinginkan itu. Mungkin demikian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madilog. Kalau kita membayangkan laki-laki menjadi pelaku kejahatan, tanda petik biasa, namanya saja laki-laki. Tapi kalau kemudian perempuan menjadi pelaku kejahatan, berstatus kemudian sebagai narapidana kejahatan serius pula, yaitu tindak pidana korupsi, sepertinya agak berat bagi saya berimajinasi ada suratan nasib sedemikian rupa. Tapi ini akan kita coba perbincangkan. Kita coba pahami kenapa sampai kemudian seorang wakil rakyat, bedol desa, dari DPRD Kota Malang, masuk Hotel Prodio, menjadi tanda tanya besar. Nah, untuk memperbincangkan tanda tanya besar ini, Ruang Diskusi Madilog menghadirkan narasumber yaitu Yakut Ananda Gutban, Ketua Komunitas Perempuan Peduli Indonesia, yang secara getir, apa boleh buat, juga harus saya sebut sebagai mantan napi. Ya. Terima kasih ya Mbak Nanda sudah datang ke sini. Keluarga tahu Mbak Nanda mau ke sini? Tahu. Apa kata suami? Sampaikan yang perlu disampaikan dan sampaikan kebenaran. Anak-anak juga tahu? Tahu. Anak-anak tahu perjalanan hidup Mbak Nanda yang pernah masuk BUI itu tahu? Tahu. Umur berapa mereka saat itu? Yang satu SD kelas 6, yang satu SMP kelas 3. Saat itu? Saat itu. Lalu bagaimana Mbak Nanda menyampaikan kabar yang luar biasa buruk ini kepada dua darah daging tercinta itu? Saya tidak bisa menyampaikan. Jadi karena waktu itu tidak dalam proses ditahan, tapi proses pemeriksaan kemudian langsung ditahan. Jadi tidak sempat komunikasi lagi, sudah terputuskan komunikasinya semuanya. Sehingga yang menyampaikan mungkin media lebih dulu atau keluarga saya yang lain. Jadi Mbak Nanda dijemput gitu ya? Tidak, kami diundang untuk diperiksa. Oke. Kemudian ditahan. Pada pemeriksaan keberapa sebelum ditahan itu? Banyak. Berulang kali? Berulang-ulang kali. Ini kasusnya, Sobat Madilog, berkaitan dengan gratifikasi pembahasan APBD 2015 dan itu aja. Sampah ya? Masalah sampah. Oh, di tengah perjalanan ada tambahan sampah. Ada tambahan kasus. Tahun 2015. Kemudian masuk sel? 2018. 2018. Semasa KPK dikomandani oleh siapa itu? Aduh, Pak Agus ya? Pak Agus ya? Itu KPK sedang tajam-tajamnya itu. Iya, belum ada SP3 dan sebagainya. Era siapa? Era Presiden SBY atau Presiden Jokowi? 2018 Pak Jokowi ya. Sudah Pak Jokowi? Iya. Oke. Mbak Nanda, kita kembali dulu ya. Yang pertanyaan saya terus terang masih belum habis pikir. Kenapa Mbak Nanda dapat tuntutan atau bahkan dapat vonis hakim yang lebih berat daripada kolega sesama anggota DPRD Kota Malang lainnya yang juga masuk dalam kasus ini? Tidak kooperatif itu tadi? Iya, tadi saya sudah sampaikan bahwa dianggap tidak kooperatif.
Pemaknaan tidak kooperatif itu berarti, mari kita coba bayangkan, Mbak Nanda tidak mau menjawab pertanyaan di persidangan. Oh tidak, saya melawan data mereka. Saya punya data yang saya anggap tidak sama dengan data mereka. Jadi kami beradu data pada saat itu. Sebelum kita bicara data, saya ingin tahu dulu, sebetulnya Mbak Nanda saat itu merasa bersalah atau tidak bersalah? Kalau saya tidak bersalah pada saat itu saya langsung menyatakan itu. Tapi di forum ini saya tidak dalam posisi untuk menyampaikan membela diri atau apapun. It's over, ya. It's over. Ya, it's over. Dan saya sudah mulai untuk menata hidup ke depan dan itu menjadi pelajaran yang sangat mahal dan berharga. Cuman kehadiran di sini karena forum ini memberi kesempatan kepada kita untuk berdiskusi lebih lepas, kemudian memberi insight baru kepada penikmatnya. Gitu. Saya juga ingin tahu bagaimana nanti penilaian Mbak Nanda terhadap kinerja KPK hari ini. Ya, sebagai tanda petik ordal ya, yang pernah di dalam. Maaf saya ketawa nih ya. It's okay. Hari ini sudah bisa ketawa. Ya. Berapa lama dulu di dalam sel? 4 tahun 2 bulan. 4 tahun 2 bulan itu memang sudah semestinya Mbak Nanda lalui? Atau semestinya lebih ringan? Kalau semestinya kan saya berharap tidak ditahan. Semestinya tidak dipenjara? Ya tidak, tapi karena itu hukuman dan pada saat itu itu the hardest time of KPK dalam posisi yang tidak bisa ada PP 99 masih berlaku sehingga tahanan extraordinary macam koruptor itu tidak ada pengurangan even 1 hari pun. Ya, kemudian tidak ada SP3. Jadi kalau memang bisa sudah terdakwakan kemudian tidak ada penunjang untuk membebaskan ya nggak bisa gitu ya. Harus maju terus. Show must go on gitu. Show must go on. Oke. Waktu itu banding tidak? Nggak berani. Tidak berani banding? Ya. Kenapa? Karena saya begitu perjalanan banyak faktor. Saya sidang itu hampir 6 bulan. 5 bulan insya Allah. Sampai Desember mau sampai disuruh sama hakim untuk cukupkan karena sudah mau libur panjang Desember itu. Rasanya semua data saya sudah tampilkan gitu loh. I've done my best. Saya sudah usaha sebisa mungkin. Perjuangan maksimal. Sampai semaksimal mungkin. Tapi hasilnya seperti itu tuh saya pikir cukup karena capek, lelah. Kemudian saya tidak berdiri sendiri. Ada anak, ada keluarga, ada banyak hal yang mengikuti saya. Jadi saya tidak bisa egois. Hukuman berapa tahun tadi? 4 tahun? 4 tahun 8 bulan. 8 bulan. Yang dijalani di dalam? Pada saat saya hampir selesai masa tahanan, dihapuslah PP 99. Sehingga saya dapat pengurangan-pengurangan, jadi jalani 4 tahun 2 bulan. Keluarga menyikapi perjalanan hidup Mbak Nanda saat itu seperti apa ya? Sebuah rumah, sebuah keluarga, kehilangan ibunya. Ya, tentu masa-masa tersulit ya bagi kami semua pada saat itu. Ya, terutama untuk anak-anak ya. Anak-anak pernah bertanya? Pada saat itu tidak. Pada saat itu karena ketemu pun sulit. Saya di Jakarta, mereka di Malang, mereka sekolah. Waktu berkunjung yang sangat strict dan sebagainya. Jadi ada supporting system dari keluarga yang membantu. Tiba-tiba saya teringat begini, Mbak Nanda. Suatu ketika saya mengunjungi, saya lupa nih, Cipinang atau Salemba ya. Kebetulan napinya ada laki-laki. Rompi orangnya itu hanya dia sandangkan di pundaknya. Ada 2 anak. Satu anak laki-laki menangis meraung-raung menunggu kapan ayah pulang. Sementara anak satu lagi perempuan diam 1000 bahasa. Tapi matanya yang justru mengeluarkan banyak kata-kata. Dia tidak paham, dia sedih, dia takut, dia bingung, dia kalut. Banyak lah. Kalau saya boleh tahu, bagaimana kemudian kondisi anak-anak saat itu, Mbak? Ini forum ini membuka luka lama ini. Mbak Nanda keberatan ya kalau saya tanya itu? Oke, coba artinya itu momen berat ya. Jadi anak-anak bagaimana ya? Mereka tentu sulit. Mereka juga tidak menyampaikan karena mungkin ada sama-sama menjaga. Dia juga tidak ingin menunjukkan walaupun mereka masih kecil, tapi mungkin menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja ya, mereka tahu siapa ibunya, kemudian dan segala macam bentuk support. Dan saya pun demikian menampilkan hal yang baik-baik saja pada diri saya dan menyampaikan bahwa inilah risiko perjuangan dan sebagainya, sehingga sama-sama menjaga. Walaupun mungkin di dalam tidak baik-baik saja. Saya ubah pertanyaannya ya. Kalau sesama anggota DPRD Kota Malang, saat itu yang masuk berapa? 41 insya Allah. 41 orang masuk dari 45. Dari 45 anggota dewan, yang masuk BUI 41 orang, termasuk Mbak Nanda. 40 orang itu, mereka memang sudah sepantasnya masuk ke dalam penjara? Saya tidak dalam posisi menilai teman-temannya, jadi karena penilaian itu kan dilakukan oleh hakim, semua dipaparkan di persidangan, sehingga keputusan pun semua bersalah. Gitu. Ini kejahatan sifatnya sistemik berarti kan ya? Sistemik itu jikalau perbuatan kami ini menghasilkan sesuatu yang merugikan negara atau sebagainya. Tapi ini lebih perbuatan individual. Tolong saya dikoreksi nih. Yang saya pahami ada 3 jenis korupsi paling tidak. Pertama, korupsi yang dilatar belakangi oleh kebutuhan. Jadi orang yang kaumnya hidupnya papa, hidupnya melarat, akhirnya tidak punya jalan lain kecuali korupsi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi kebutuhan mendasar.
Ada juga pelaku korupsi yang dilatar belakangi oleh kerakusan. Berapapun uang yang mereka punya, berapa banyak pun timbunan harta yang mereka miliki, tetap aja korupsi. Karena ini bukan persoalan kebutuhan, tapi kerakusan. Tapi juga ada yang ketiga, yaitu korupsi karena sistemnya sudah buruk, sudah bobrok. Sehingga ibaratnya lah, ini sebuah rumah berbau busuk, maka siapapun yang masuk ke rumah itu, niscaya akan kena juga bau busuk itu. Kalau Mbak Nanda menilai situasi yang dilakukan oleh para anggota DPRD Kota Malang tahun 2015 itu yang mana? Susah ya saya menggolongkannya ke yang mana ya. Karena atau kita sisir satu persatu. Perbuatan itu kan pribadi, individual, sehingga saya tidak bisa mengeneralisir. Barangkali ada yang berbasis kebutuhan, ada yang sistem, ada yang lain sebagainya gitu. Kalau Mbak Nanda sendiri? Seperti yang saya sampaikan dalam persidangan berkali-kali bahwa ada beberapa dari kami yang menyampaikan bahwa kami tidak ada dalam situ, tidak dalam posisi seperti yang disampaikan sebagai penerima, tetapi sekali lagi ini bukanlah forum membela diri atau apapun ya, cuman menyampaikan saja. Tapi akhirnya ketika putusan pengadilan dan begini sudah kami hargai. Begini Mbak Nanda, contoh ya, percayalah saya tidak punya etikat untuk kemudian menambah beban hidup Mbak Nanda, tapi justru saya teringat, misalnya ada Menteri Kesehatan. Iya. Ibu siapa namanya saya lupa. Siti Fadila. Ibu Siti Fadila. Ya. Beliau pernah masuk sel, pernah. Ya apa boleh buat, perjalanan hidupnya memutus beliau menjadi pelaku pidana. Iya. Tapi sampai hari ini saya tetap respect pada beliau. Dan publik juga menerima beliau di ruang diskusi segala macam. Karena itu juga ketika saya meminta kesediaan Mbak Nanda hadir di ruang diskusi Madilog, saya tidak akan serta-merta menghakimi ini loh orang yang sudah mengganggu ruang negara, ini loh orang yang egois yang mementingkan dirinya sendiri. Tidak, karena sekali lagi ada orang semisal mantan Menteri Kesehatan, Ibu Siti Fadila. Juga ada orang narapidana lain, Angelina Sondah. Yang sekarang menurut saya juga diterima oleh masyarakat luas. Karena menunjukkan adanya kerendahan hati, pertobatan, mendalami ilmu agama, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau Mbak Nanda punya peluang seperti apa ya untuk kemudian bisa kembali diterima oleh masyarakat? Saya berusaha menjadi lebih baik saja. Jadi lebih baik itu berbuat lebih, ya, sesuai dengan kemampuan saya. Jikalau kemarin-kemarin itu memang saya dasarnya itu aktif di masyarakat, tadinya itu dalam parlemen, sekarang tidak di parlemen. Tapi sebelumnya juga saya seorang guru. Kembali menjadi guru adalah kehidupan dan kebahagiaan saya. Oh, sekarang jadi guru lagi? Saya kembali jadi guru, walaupun tidak tetap ya, karena alhamdulillah juga masyarakat masih banyak memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi dengan mereka, dengan keilmuan yang saya punya, plus apa yang saya dapat selama saya menjalani hari-hari berat yang ada di dalam tahanan. Ya, ketika saya di dalam pun saya menjadi pengajar, Kak Reza. Saya mengajar tahanan anak, kemudian saya mengundang teman-teman saya untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan di dalam seperti itu. Di mana waktu itu? Saya melewati empat lapas. Mulai dari rutan Pondok Bambu, kemudian sempat nginap sesaat di rutan KPK, kemudian di Medaeng, ya. Rutan KPK, rutan Pondok Bambu. Rutan Pondok Bambu dulu, terus kemudian pernah diinapkan satu malam di rutan KPK, kemudian Medaeng, Surabaya, kemudian di Porong terakhir. Akhirnya di Porong. Itu kenapa bisa pindah-pindah seperti itu? Ya mungkin karena pertama di Jakarta untuk pemeriksaan, tapi kan tidak diperiksa. Akhirnya kan dipulangkan ke Jawa Timur, ditaruh di Medaeng. Di Medaeng dengan kondisi kapasitas 450 yang diisi oleh hampir 3.000 orang. Kemudian pada saat itu dipisah, perempuan dan laki dipisah. Perempuannya ditaruh di Porong, akhirnya saya dikirim di Porong. Sejujurnya ketika Mbak Nanda terpilih sebagai anggota DPRD, terpikir tidak? Jangan-jangan ini hanya tinggal menunggu waktu, sampai kemudian ada kasus yang menjerat saya ini? Ya, tentu tidak. Tidak terpikir? Tidak terpikir. Jadi masih membayangkan saat itu gedung DPRD adalah gedung yang terhormat, para anggotanya tidak punya pemikiran jahat. Oh bukan, saya tidak menilai gedung dan isinya, saya menilai diri saya bahwa insya Allah I will be fine, saya akan baik-baik saja, saya akan berbuat untuk masyarakat sesuai kemampuan, jadi tidak sampai ke sana. Lalu apa? Seorang Nanda yang punya pemikiran sangat positif, termasuk terhadap dirinya sendiri, tiba-tiba apes menjadi incaran KPK. Ini penegakan hukum murni atau kriminalisasi menurut Mbak Nanda? Saya hanya membiarkan data di sini, perkara ini dianggap kriminalisasi atau penegakan hukum itu audiens saja yang menilai. Berarti apa penyebab seorang Nanda yang sekali lagi berpikiran sangat positif, tiba-tiba kok harus berada dalam situasi seperti ini? Mestinya bukan tidak bertanya pada saya, pada yang menantang. Apa Mbak Nanda tidak terlalu utopia awalnya, menganggap ini gedung yang saya tidak akan kena masalah di sini, saya toh punya niat luhur. Ketika saya sudah tahu bahwa power and corrupt itu ketika saya ada di dalam, saya punya peran yang besar ya, gitu-gini. Kemudian bagaimana orang mendekati saya karena ini, itu mulai saya berpikir bahwa berarti benar ya, saya punya chance untuk melakukan. Tapi saya waktu jadi anggota dewan hanya waktu itu tunggal, dari partai saya masih sendiri, kemudian partai saya kecil, tidak bisa besar, ya. Jadi
tidak terlalu punya banyak chance untuk itu. Kapan itu mulai muncul ada godaan, tarikan untuk melakukan penyimpangan? Kalau menyadarinya ketika saya tahu, oh ternyata keputusan kami ini berpengaruh terhadap Orang banyak. Kemudian keputusan kami ini menyinggung pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dan sebagainya. Di situ lebat menyadari bahwa oh ya begini, inilah yang dibilang. Dan Teori pihak itu. yang tersinggung itulah, pihak yang barangkali terposisikan sebagai dirugikan oleh kebijakan anggota dewan itulah yang diperkirakan ikut bermain-main dalam kasus Mbak Nanda? Saya nggak tahu. Ya. Saya nggak tahu. Saya kepengen tahu malahan, mudah-mudahan tidak diedit. Yeah. Kenapa kok dari Madilog berkali-kali kepengen saya hadir itu kenapa? Apa karena sempat melihat hukuman orang dengan ratus miliar, hukumannya kecil 3 tahun. Kita akan sampai ke sana sebetulnya. Tapi belum, pintu masuknya sebetulnya tadi saya katakan, saya masih tidak habis pikir loh. Serius, saya masih tidak habis pikir. Ya, apalagi Mbak Nanda menyebut diri sebagai guru. Iya. Saya mencoba, tim redaksi mencoba googling ya, mencoba riset tentang seorang Nanda itu siapa. Terus terang kami tidak menemukan ada catatan negatif. Karena itu terpikir oleh saya, apa ya orang yang perjalanan hidupnya positif, catatan hidupnya serba ya konstruktif ya, produktif, kontribusi bagi masyarakat luas, tiba-tiba kok ikut-ikutan melakukan korupsi. Tolong kalimat saya dikoreksi kalau keliru. Ikut-ikutan melakukan korupsi. Jadi karena ini sebenarnya bukan ruang sidang ya. Ruang sidang itu sudah saya paparkan bahwa saya tidak melakukan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi kesimpulan dari yang mulia hakim adalah demikian, maka kami menghormati putusan pengadilan, itu aja. Tetapi kalau kalimat ikut-ikutan itu sebenarnya tidak terlalu tepat. Bahwa Mbak Nanda melakukan perlawanan di ruang sidang sampai jaksa pun menilai tidak kooperatif, itu kan saya tafsirkan Mbak Nanda tidak bisa terima loh. Saya kenapa harus sampai duduk di kursi terdakwa? Betul. Kenapa tidak terima? Saya bilang dia memberi data tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, dan saya tandingkan dengan data saya gitu loh. Mbak Nanda ingin mengatakan jaksa punya data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau? Tidak sesuai kenyataan yang saya tahu, sesungguhnya seperti apa begitu. Seperti apa itu misalnya konkretnya? Apa ya, bagaimana menyimpulkan suatu percakapan. Oke, jadi percakapan itu dinilai seperti ini. Kami menghadirkan saksi ahli yang berbicara jago ahli linguistiknya, ya. Tetapi mungkin Kak Reza begitu juga, tapi tidak menjadi penting gitu. Jadi jaksa menghadirkan data berupa rekaman percakapan, ya, yang kemudian diadu tafsirannya di ruang sidang. Betul. Dan ternyata hakim lebih percaya pada tafsiran jaksa dari pihak jaksa. Pembelaan diri yang utama apa sih Mbak Nanda saat itu? Pembelaan lelah saya itu. Lelah ya? Lelah. Ya, hampir setiap minggu kami bersidang sampai itu. Setiap sedang ada data, kami siapkan data tandingan. Dan Mbak Nanda mungkin berkata, kenapa sih harus diangkat lagi di ruangan ini? Baca berkas saja apa susahnya sih? Iya, saya sampai bilang kan bisa tengoklah pledoi saya seperti itu, supaya jangan terlalu banyak bertanya. Tapi sekali lagi karena mungkin saya ini berpikir panjang, bahkan saya istihara untuk hadir di forum ini karena Kak Reza meyakinkan bahwa ada hal-hal yang harus disampaikan kepada publik, sehingga publik punya banyak insight, tidak hanya dari satu point of view. Dan sekali lagi saya bilang, oke Kak Reza saya mau, tapi saya bukan ajang membela diri, tapi sepakat dengan yang diinginkan itu. Dan forum ini saya pikir adalah forum diskusi yang sangat lepas, yang semua bisa berbicara dengan. Mbak Nanda menilai kinerja KPK hari ini dibandingkan dengan dulu bagaimana? Saya tidak, tapi saya melihat bahwa kalau misalnya bahasa kami ya, saya dengan teman-teman itu. Kami itu maksudnya siapa? Saya dengan teman-teman DPRD yang pernah mengalami bahwa ini jauh lebih lembut. Sekarang ini? Iya dong, karena satu, undang-undangnya sudah berubah. Pertama, dia punya SP3. Artinya kita menjaring segitu banyak orang, dan ditemukan, oh ternyata tidak semua itu melakukan kesalahan. Maka yang lain tidak melakukan bisa di SP3-kan. Kalau dulu kan tidak bisa. Nah, sekarang saya bicara dengan Nanda sebagai seorang akademisi ya. Akademisi kan? Iya. Seorang guru kan? Iya. Begini, di Indonesia, yang namanya korupsi itu kan diposisikan sebagai kejahatan serius ya. Ya, extraordinary crime. Nah, sampai-sampai kita punya undang-undang khusus. Lex spesialis, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertanyaan saya begini, dengan bobot korupsi sebagai sebuah kejahatan serius, KPK masa lalu atau justru KPK masa sekarang yang tepat? Sebagai akademisi. Aduh, saya ini kalau sudah berbicara itu sulit untuk menyatakan objektif. Ya, karena contoh setiap ada pemberitaan yang mesti orang bilang ini, gila ya, itu sekian ratus miliar, hukuman sekian, kamu di 15 juta, hukuman sekian. Itu mengganggu rasa keadilan di hati saya. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Ya sudah, ya saya nggak bisa melakukan apa-apa begitu. Ratusan miliar hukuman sekian, 15 juta hukuman sekian, itu kan bicara tentang hakim. Yang saya tanya barusan adalah KPK. KPK ini hari ini masih bisa diandalkan tidak?
dengan sistem kerjanya seperti itu? Oh, saya selalu membangun hope dalam hidup saya dan selalu berharap bahwa semua aparat penegak hukum pasti bisa melakukan hal yang terbaik untuk negara ini dan masih punya harapan terhadap itu. Kalau bicara hope, saya yakin kita juga semua, kami semua juga punya hope. Oke. Tapi sekarang kita bicara data, karena Mbak Nanda kan Iya. akademisi ini. Coba kita ingat-ingat. Dari sekian banyak lembaga penegakan hukum yang bisa melakukan tindakan kasus korupsi, Polri, Ya, Kejaksaan. Kejaksaan Agung, Iya. dan KPK, kinerjanya yang paling kencang siapa sekarang? Yang Ah, bertubi-tubi they compete. Mereka berkompetisi sekarang. Iya, tapi paling tidak pada etape sekarang ini siapa yang paling terdepan? Lembaga mana? Kejaksaan ya. Apa? Kejaksaan. Kenapa kok ragu-ragu menyebut kejaksaan? Karena saya tidak punya data tandingan. Jadi misalnya KPK sedang menangani begini, polisi sedang menangani itu, jadi saya menyampaikannya agak whisper. Tapi paling tidak kalau kita buka media, Iya, saya berdasarkan media saja. Barangkali ada media yang tidak terbaca oleh saya. Yang media yang terbaca oleh Mbak Nanda, lembaga mana yang performanya paling meyakinkan paling tidak untuk saat ini? Apakah menangani jumlah kasus lebih banyak berarti performanya lebih meyakinkan? Terserah, parameter apa yang mau Mbak Nanda gunakan? Sulit ya, kadang-kadang ada satu kasus tapi besar sekali, atau ada banyak, kemudian ada seperti ada satu lembaga yang dia bekerja silent. Gini, berarti kita uji dengan top of mind, apa yang muncul di kepala, ya secepat mungkin. Polri, belakangan ini kasus korupsi apa yang ditangani oleh Polri? Aduh, apa ya? Waktu habis. KPK, belakangan ini kasus korupsi apa yang ditangani oleh KPK? Kemarin apa ya? Kemarin apa ya? Berarti tidak ada jawaban. Ya. Tidak. Polri sudah tidak ada jawaban. KPK tidak ada jawaban. Kejaksaan Agung, kasus apa yang belakangan ditangani oleh Kejaksaan Agung? Kasus korupsinya apa? Pertamina. Apalagi? Beberapa lagi ya. Agak lantang sedikit, nanti tidak masuk suaranya dalam mikrofon. Yang apa? APD, COVID, itu mungkin KPK ya. Kemudian minyak goreng, dan seperti itu. Berarti boleh dong, tolong koreksi saya nih, kalau kita bayangkan terjadi kompetisi, rivalitas antar lembaga penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Sepertinya saat ini yang paling bisa diandalkan memang Kejaksaan Agung. Setuju tidak dengan simpulan saya? Ya, kalau berdasarkan jumlah atau yang saya sebutkan tadi, kakak bisa menyimpulkan seperti itu. Berarti memang ada sesuatu di KPK yang membuat lembaga extraordinary itu justru bekerja dengan cara-cara yang sangat-sangat ordinary, bahkan mungkin di bawah ordinary. Saya nggak bisa menjawab itu, karena saya tidak tahu dalamnya dan sebagainya. Dan belakangan memang tidak terlalu concern ke hal itu. Karena kakak juga tahu bahwa sekarang saya lebih banyak di perlindungan perempuan dan anak. Gitu. Iya, tadi statusnya adalah Ketua Komunitas Perempuan Peduli Indonesia. Iya, saya simak loh perbincangan Mbak Nanda dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Veronica Tan. Betul. Belakangan ini barusan. Iya. Kenapa kemudian memasuki dunia perempuan dan anak? Sebenarnya itu sudah dari dulu, dari zaman saya periode 1 di DPRD tahun 2009-2010. Oh, sebelum bermasalah hukum pun sudah ada di dunia itu? Sudah. Ya, kenapa? Kenapa di dunia itu? Ya. Misalnya kok bukan pertanian, perekonomian? Satu, saya nggak punya basic skill di sana yang untuk pertanian ekonomi. Kemudian kasus yang banyak muncul itu adalah perempuan dan anak, dan kebetulan saya perempuan, dan juga saya waktu itu ada di Komisi D juga, dan kemudian aktivis juga melakukan edukasi kepada perempuan untuk tidak kena KDRT dan sebagainya. Akhirnya polisi sering menghubungi saya untuk bekerjasama membantu beberapa kasus, termasuk wartawan. Orang sih bisa mengklaim, saya aktivis A, saya aktivis B, dan seterusnya. Coba cerita apa yang Mbak Nanda ketahui tentang situasi perempuan dan perlindungan anak hari ini. Banyak. Boleh di googling saya banyak memberi pernyataan dan sebagainya. Ya, itu sampai kemarin saya juga masih berbicara di media tentang kasus-kasus perempuan dan anak ini, termasuk yang polisi, termasuk yang terakhir laporan korban melapor kepada polisi kemudian menjadi korban lagi. Dan banyak kasus kecil-kecil di Malang. Kecil ya, dalam artian artinya pencabulan dan sebagainya yang tidak menasional, itu kami banyak nangani di Malang. Dalam tanda petik. Maaf ini, fokus kerjanya kan sangat bagus ya. Tapi apa masyarakat bisa diajak kerjasama oleh Mbak Nanda? Untuk sama-sama yuk kita fokus di dunia perempuan dan perlindungan anak dengan rekam jejak Mbak Nanda yang seperti itu. Bahkan mereka yang meminta saya, makanya saya bersyukur pada Allah mungkin ini kesempatan kedua diberikan sehingga saya akan melakukan performa yang terbaik. Jadi bahkan saya duduk diam saja tuh mereka datang untuk bantu bersuara untuk mereka. Mereka itu siapa maksudnya? Para korban. Oh ya? Iya. Para korban datang ke Mbak Nanda? Iya. Karena mungkin rekam jejak saya dulu seperti itu kan, selalu membantu sehingga ketika saya diam mereka minta.
Sampai kemarin malam masih ada. Sampai tadi malam pun masih ada yang melaporkan masalahnya ke Mbak Nanda. 2 malam lalu. Karena waktu saya masih di Malang. Mbak Nanda waktu, ya lagi-lagi apa boleh buat nih, saya ingin tahu kehidupan di dalam nih. Oke. Pondok Bambu, Rutan KPK, Medaeng, Porong. Paling berat itu di mana? Medaeng. Medaeng itu paling berat? Iya. Kenapa? Ya tadi saya sampaikan kapasitas 450 diisi hampir 3.000. Mak, Medaeng itu kapasitasnya untuk 400 orang. 450. 450. Tapi diisi Hampir 3.000. Mbak Nanda di sel berapa orang? Saya kecil sekali segini, mungkin isi 8. Isi 8? Iya. Semua tipikor? Oh enggak. Medaeng itu nggak bisa diklasifikasi demikian karena sangat tidak memungkinkan. Heterogen gitu ya? Sangat majemuk. Iya. Termasuk ada napi-napi yang melakukan kekerasan. Satu sel dengan Mbak Nanda. Nggak takut apa Mbak? Enggak. Saya nggak takut. Sama sekali tidak takut. Alhamdulillah. Jadi teman. Karena kami saling mengisi. Maksudnya? Semua dalam keadaan sedih. Dalam terpuruk. Jadi satu nangis, satu nolong. Mbak Nanda juga merasa sedih saat itu? Saya kan manusia biasa. Sedih sekali lah. Sedih. Ibu terpisah dengan anak itu bagaimana? Itu terlepas dari kasus dan sebagainya. Terpisah dengan anak dan keluarga itu paling menyedihkan. Kalau otoritas pemasyarakatan selalu mengklaim, mendaku, kami melakukan program pembinaan loh bagi narapidana, sehingga warga disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan. Kalau Mbak Nanda menilai sesungguhnya otoritas pemasyarakatan punya tidak program pembinaan untuk napi seperti Mbak Nanda ini? Tadi saya sudah jawab, dengan kapasitas 450 diisi 2.000 orang lebih itu, kemudian kira-kira bagaimana dia bisa membina secara maksimal? Nggak tahu saya. Ya, agak sulit, makanya disitulah kami berperan. Kami berperan itu artinya, ini hanya sudah masuk ke sisi-sisi agak spiritual bahwa, mungkin ditaruh di sini untuk punya nilai manfaat ya. Jadi itu keren itu kalimat itu. Saya suka kalimat barusan itu. Oke, mungkin ditaruh begini. Jadi hanya bagaimana kita mengedukasi, memberi ketenangan hati pada mereka, membantu membuatkan pledoi untuk mereka. Bagaimana mengarahkan mereka untuk, aku harus jawab apa pada anakku ketika dia bertanya begini. Anakku bagaimana sekolahnya Mbak? Itu setiap hari saya berkutat dengan hal-hal demikian. Hampir semua orang berkonsultasi bagaimana. Kebetulan saya memang strata pendidikan tertinggi pada saat itu di situ. Jadi setiap hari orang datang berkonsultasi. Iya, detailnya luar biasa panjang. Saya sebut ini ya. Jawab kan? Iya. Dr. Yakut Ananda Gutban SS SST Par MM. Ini bicara Yakut ada hubungannya dengan mantan Menteri Agama tidak? Tidak, saya pakai apostrofi, pakai ain. Yakut. Iya. Kalau yang mantan itu Menteri Agama? Itu ada kol-kolahnya di belakang D. Saya nggak tahu. Saya sangka ada hubungan saudara, tidak ada. Tidak. Lalu di dalam lapas tadi Mbak Nanda mengatakan mengajar anak-anak. Iya. Ini kita bicara anak-anak yang masuk dalam lapas kan ya? Iya. Tahanan anak. Apa yang Mbak Nanda lakukan kepada mereka? Etika dasar. Mengajar etika dasar. Ya, itu agak kontradiktif. Tahanan korupsi kok ngajari etika dasar. Itu Mbak Nanda yang mengucapkan loh. Ya, saya belum keluar dari mulut saya Mbak Nanda justru. Ya, saya sebelum melakukan sesuatu itu saya berpikir. Ya, jadi tapi saya pikir bahwa siapapun seseorang itu dia harus punya nilai manfaat kepada orang lain. Jadi saya bekerja sama dengan pihak lapas, Rutan Medaeng untuk mengajar mereka etika dasar karena mereka kan kadang banyak anak jalanan sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan, benar atau salah aja mereka tidak tahu. Jadi hari-hari saya isi dari blog saya, berangkat ke blog mereka, mengajar, mendatangkan teman-teman saya dari luar untuk memberi pemahaman tentang paket ABC dan sebagainya. Siapa yang Mbak Nanda datangkan dari luar? Ada sekretaris saya di Kopi itu, Dr. Lili itu dan teman-teman, mereka tetap beraktivitas tanpa saya dan akhirnya saya kawinkan ke di dalam. Kemudian ada teman-teman dari IWAPI, kemudian teman-teman IWAPI itu Ikatan Wanita Pengusaha. Wanita Pengusaha. Ya, mereka jadi pembinaan di sana bagaimana anak-anak perempuan-perempuan dikasih bahan untuk merajut, kemudian hasilnya itu dikirim ke mereka yang membeli. Seperti itu. Saya simak tuh pemberitaan Kak Seto Mulyadi. Dia hadir juga ke sana. Hadir ya? Iya, itu saya meminta karena memang tidak semua orang tahu bagaimana situasi tahanan anak di dalam. Saya punya goals waktu itu bahwa sesungguhnya tahanan anak jangan dikumpulkan dengan dewasa. Kejahatan mereka ini kejahatan terukur. Memang itu di mana? Di Medaeng digabung. Digabung. Anak dengan dewasa digabung. Sehingga ini belum tercapai misi saya ini. Saya kepengen pemerintah bisa memisahkan rutan anak itu jangan sampai kumpul dengan dewasa seperti itu. Memang sebetulnya konon sudah ada LPKA kan? Iya. LPKA bukan LP, masih rutan ini. Mereka masih beda rutan itu ketika masih berproses persidangan. Kalau LP saya pernah sudah selesai ya? Proses hukumnya sudah selesai, tinggal Saya pemenjaraan. selesai dari itu sudah ngisi di berbagai rutan juga kembali. Ya, ngisi memotivasi dan memberikan wawasanlah kepada teman-teman di dalam, termasuk LPKA anak di Blitar. Kalau dari cerita Mbak Nanda ini kan saya menangkap kesan kuat bahwa ternyata masyarakat
tetap memberikan dukungan ke Mbak Nanda ya? Mereka tidak menghukum Mbak Nanda? Di satu sisi demikian. Artinya mungkin karena rekam jejaknya seperti yang tadi Kakak Reza sampaikan, kemudian saya berusaha untuk menjadi lebih baik, try to be a better man gitu ya, jadi berusaha menjadi lebih baik. Dan saya selalu menyampaikan, aku nggak butuh spotlight lagi, saya nggak butuh panggung, saya nggak butuh apa seperti itu. Artinya aku cuma mau berbuat saja. Kalau memang kesorot media, memang itu bukan keinginan dan sebagainya seperti itu. Kurang lebih ada ketakutan-ketakutan. Namanya orang melewati hal berat, jadi ketika itu ada trauma-trauma. Jadi kalau masyarakat masih percaya, ya alhamdulillah. Gitu. Sebaliknya, ada tidak masyarakat yang menolak Mbak Nanda? Kalau berubah lah begitu? Ada. Jadi ada pernah. Jadi ketika Kak Reza bilang, kalau orang tanya, mulai dari nol lagi ya, bukan nol, minus. Oh ya? Iya. Jadi kalau nol itu kan orang dan posisi baik-baik saja memulai sesuatu tanpa apapun. Tanpa beban, Iya, tanpa catatan buruk. masa lalu ya. Kalau saya kan memulainya itu. Masuk di titik manapun, kalimat mantan napi itu ada. Ya, itu mencoba. Tapi ya itu, by the time seiring berjalannya waktu, saya malah menyampaikan. Saya akhirnya bisa menyampaikan kepada publik bahwa sistem pembinaan di dalam bisa kita benahi bersama dengan cara apa, pengurangan jumlah tahanan gitu loh. Tahanan itu ditata supaya tidak bertumpuk di satu tempat gini. Kemarin saya sempat juga ngisi di Lapas Tangerang, kapasitasnya kurang lebih 600, terisi hanya 200 sekian. Itu jauh lebih manusiawi daripada yang lain-lain. Pembinaan di situ bisa berlangsung, kalau di tempat lain nggak bisa. Ketika tadi Mbak Nanda memberikan program, sebutlah pembinaan, pendidikan etika dasar ya? Ya. Bagi anak-anak di Medaeng, ya. Itu sebetulnya program dari Medaeng atau program Mbak Nanda? Usulan saya, permintaan saya kepada mereka. Respon Medaeng oke-oke aja ya? Oke. Karena waktu kalau kunjungan tamu kita, tamu anak, tamu itu tuh jadi satu. Anak-anak itu selalu berdiri untuk meminta-minta gitu. Menurut Mbak Nanda, mereka itu memang sudah sepantasnya ada di dalam Medaeng? Ada kasus-kasus yang saya pikir tidak pantas. Misalnya tawuran. Itu tawuran tidak tanpa sajam, ya berantem gitu ya, kemudian harus masuk berkumpulan tahanan-tahanan berat, narkoba dan sebagainya. Hanya bisa mereka punya pemahaman tentang menjadi kurir, mendapatkan uang dengan mudah dan sebagainya seperti itu. Bahkan menjadi korban pelecehan dan sebagainya. Lalu apa penjelasannya kenapa mereka bisa sampai malah masuk ke dalam? Ya kan dibawa ke ruang sidang. Proses penegakan hukumnya berlebihan, mengada-ngada atau? Saya tidak begitu prosesnya, tapi saya pikir dampak ketika itu besar sekali. Mungkin mereka persidangan berakhir di situ, tapi begitu setelah persidangan di dalam penjara ini, apa yang dia dapat, itu yang saya concern di situ. Waduh, dengan kejahatannya seperti ini, dia punya chance untuk menjadi lebih jahat dari itu. Saya boleh tidak kembali bertanya hal ihwal terkait tipikor? Mbak Nanda sebagai pengamat, bolehlah sebagai akademisi. Boleh. Mbak Nanda menganggap hukuman bagi para napi tipikor sejauh ini masih terlalu ringan atau sudah ya cukuplah segitu? Akhirnya kan saya berbandingkan dengan diri saya, itu kan jadi akhirnya, ya lu lagi kan kembali ke kamu lagi. Coba kamu berdiri, melepaskan dirimu, nggak bisa. Mbak Nanda ingin mengatakan parameter penegakan hukumnya tidak jelas itu? Nggak tahu, saya nggak tahu apa parameternya. Dalam ketidakjelasan itu sebaiknya apa yang harus dilakukan? Mbak Nanda pasti punya komitmen kan, terlepas dari perjalanan hidup Mbak Nanda punya komitmen bahwa korupsi adalah harus kita jadikan sebagai musuh bersama kan? Iya, saya adalah salah satu yang mendukung kegiatan pemberantasan korupsi di Malang dengan Malang Corruption Watch. Nah, dengan posisi seperti itu, saya bayangkan Mbak Nanda lugas saja mengatakan, ada tidak sesuatu yang harus dikoreksi terkait dengan proses penegakan hukum terhadap tipikor di Indonesia ini? Itu bukan ranah saya. Kenapa saya menangkap pesan Mbak Nanda jadi agak khawatir, takut? Ya, sebenarnya lebih dalam dari itu ya, bukan sekedar khawatir, bukan sekedar takut, tapi ada sedikit kekecewaan yang terhadap apa yang saya dapat. Jadi akhirnya kan, tapi kalau kakak bicara keadilan, merasa adil atau tidak susah, karena keadilan itu ketika dia dapat yang dia inginkan, dia bilang dia itu adil. Ketika dia tidak dapat yang dia tidak dapat yang dia inginkan, dia bilang itu tidak adil. Jadi susah lah bicara adil atau tidak adil itu. Saya mencoba menyemangati Mbak Nanda bahwa ya respon publik termasuk viewers kita ini kan pasti beragam kan, pasti ada yang plus, ada yang minus. Tapi bahwa Mbak Nanda bisa menunjukkan ke atas meja bahwa sekian banyak lembaga, sekian banyak individu, termasuk Kaseto, masih mau mendukung kerja Mbak Nanda di dalam lapas. Menurut saya itu kan sebuah catatan positif yang tidak bisa juga dikesampingkan gitu. Untuk penyemangat loh, ini sebetulnya saya katakan ini. Iya, tapi saya menyampaikan juga, saya berjuang sangat, kemudian saya menangis, luar biasa. Tapi begitu pengadilan mengatakan salah tuh saya minta maaf ke publik. Saya bilang, saya sudah berusaha untuk menunjukkan bahwa tapi tetap saja nggak bisa. Jadi, ya saya minta maaf. Ya, saya minta maaf atas kesalahan yang ditetapkan oleh hakim pada saya. Kalimatnya unik sebetulnya. Jadi muncul pertanyaan, mana sih sebetulnya yang lebih mengkhawatirkan, menggelisahkan, atau menakutkan? Sanksi hukum dari lembaga penegakan hukum atau sanksi sosial dari masyarakat?
semua bermula dari sanksi hukum, ya. Tapi andai kata misalnya dihukum selesai 4 tahun 2 bulan terus selesai case close terus orang tidak mengkait-kaitkan dengan apapun, baik kita bisa mulai kehidupan, ya. Tapi ketika kecukupan sosial seumur hidup, ya itu berat. Makanya sampai kepada bagaimana anak-anak merasakan juga itu yang paling memberatkan saya itu membebani. Ya. Ada lagu Ebit GAD itu, Aku Ingin Pulang. Oh. Ya. Dia sudah keluar, Ebit ini berimajinasi, dia sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan, tapi tidak diterima oleh masyarakat. Iya. Kalau situasi seorang Nanda hari ini bagaimana? Oh, saya alhamdulillah seperti saya sampaikan diterima, ya, walaupun ada yang tidak frontal, tidak menerima itu tidak ada, tapi ada yang saya tahu bahwa tidak menerima. Seperti apa bentuknya itu? Dia tidak frontal tapi terasa ini bukan penerimaan. Saya kan sekarang sering diundang di mana-mana di satu forum bicara di narasumber dan sebagainya, menjadi narasumber dan sebagainya. Pernah ada yang tiba-tiba membatalkan, kemudian gitu. Dia memakai kata halus tapi kita mendapat jawaban bahwa ada faktor itu. Jadi harus memperbaiki diri ke titik nol dulu. Bukan setelah nol, tapi di titik nol dulu. Mbak Nanda ini kejeblos dalam kasus Tipikor kan setelah menjadi wakil rakyat. Ya. Berarti masuk ke kancah politik praktis. Menjadi anggota parpol. Ya. Sekarang masih masuk ke dunia politik praktis? Saya tidak berpolitik praktis pada saat ini. Belum. Tapi barangkali masih ada agenda suatu saat nanti masuk ke politik praktis? Whatever will be. Jadi jalan saja sudah, tidak bertarget, tidak apapun. Partai politik masih tempat perjuangan yang tepat tidak untuk berkontribusi ke negara ini? Tentu. Parlemen lah, orang di parlemen itu orang dari partai politik. Dia bisa membuat satu kebijakan yang bersifat besar. Jadi boleh dong saya tafsirkan berarti Mbak Nanda sepertinya juga masih punya agenda suatu saat masuk ke dalam partai politik kembali. Biar nanti kita lihat bersama ke depan. Tidak trauma, Mbak, terhadap dunia politik praktis kita? Oh, ada. Trauma itu ada. Dulu partai Mbak Nanda sikapnya bagaimana? Oh, mensupport. Saya berterima kasih kepada partai saya. Waktu itu saya ketua partai Hanura, ya. Dan Hanura zaman Pak Wiranto, ya? Pak Oso, dua-dua saya kenal, ya. Dan waktu saya ditahan itu zamannya Pak Oso, bagaimana mereka mengikuti, jadi tahu seperti apa, bahkan mensupport saya dari bantuan hukum dan sebagainya. Oh, supportnya dalam bentuk menyediakan advokat gitu? Iya. Tidak ada pesan-pesan khusus dari mereka yang Mbak Nanda, tolong ya di persidangan begini, begitu. Oh, nggak ada. Ya, mungkin karena kasusnya tidak besar juga ya, atau juga ya mereka mengenali saya, percaya. Saya menyampaikan, didengar, diterima, diberi bantuan hukum, seperti itu. Dan sekarang akan kembali ke Hanura? Saya belum berpikir untuk itu. Saya malah, mungkin tentang parpol, kita skip aja dulu. Oke, tidak nyaman ya bicara soal partai politik? Bukan, biar menjadi sesuatu yang baru. Oke, kita bicara pemerintahan saja. Oke. Pemerintahan Prabowo menjanjikan tidak dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi? Menjanjikan. Apa indikator-indikator bahwa pemerintahan ini menjanjikan? Banyak kasus-kasus yang dikerjakan, APH berkompit, itu luar biasa. Prabowo mengatakan di atas panggung sebaiknya napi Tipikor dihukum sampai 50 tahun, setuju tidak? Sampai 50 tahun, ini kan dilihat dari kasus. Kalau minimal 50 tahun? Nggak mungkin, 50 tahun. Kalau macam 10 juta, 15 juta gitu, terus 50 tahun kan tidak ada keadilan di publik. Tapi spirit pemberatan, sanksi, hukuman pidana bagi napi Tipikor, setuju? Mereka memang orang-orang yang harus diberatkan hukumannya? Setuju. Karena itu menyangkut hidup orang banyak. Dia punya kekuatan untuk itu. Selepas dari ruang diskusi Madilog, mau kemana Mbak? Ruang Dharma apa yang akan Mbak Nanda isi? Berganti peran. Yaitu? Dari apa ke apa? Dari narasumber menjadi host. Oke. Di ruang publik? Iya, di ruang publik. Dedikasi bagi masyarakat? Saya masih setiap hari saya ada hampir tiap hari menjadi narasumber di berbagai kegiatan. Kemudian juga seperti yang saya bilang, rumah saya menjadi tempat orang curhat dan bantuan hukum tidak tertulis lah, support moral lah, gitu-gitulah bagi para korban dan sebagainya. Yakut Ananda Gudban, terima kasih sudah hadir ke ruang diskusi Madilog. Belum terjawab tadi, kenapa kok saya diundang? Tadi sudah terjawab ya? Mudah-mudahan sudah terjawab. Ya, udah gitu ya. Atau mau ditanyakan lagi? Sebenarnya saya udah closing, tapi kalau kita lanjut lagi. Enggak, artinya kok sampai lama saya memutuskan untuk hadir ke sini karena sebagai faktor yang harus dipertimbangkan. Dan ini kan
sudah 3 tahun berlalu, hanya saya pikir bahwa selain saya istiaroh juga, mungkin bisa ada pelajaran yang didapat. Tapi kok Madilog begitu berkeinginan mengundang saya itu, pertanyaan jawaban saya benar nggak tadi? Apa karena faktor kasus-kasus besar dengan hukuman-hukuman itu menjadi salah satu? Itu salah satu pertimbangan. Oke. Saya respect Mbak Nanda bahwa, dan saya terus terang mencoba untuk konsekuen pada penalaran yang paling rasional, bahwa setiap orang harus punya kesempatan kedua. Dan ayo kita konsekuen, seseorang yang sudah mengakhiri masa hukumannya, semaksimal mungkin kita berikan ruang berkiprah bagi dia. Ini bukan neraka jahanam yang sekali orang masuk ke dalamnya akan menjadi penghuni di situ untuk seterusnya. Selamat berjuang Mbak Nanda. Terima kasih. Saya harus ucap lagi nih, Yakut Ananda Gudban, Ketua Komunitas Perempuan Peduli Indonesia. Semoga lewat forum ini saya dimaafkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan. Terima kasih ya Sama-sama. sudah hadir ke ruang diskusi Madilog.